Kan, nama saya Reni. Kalau pekerjaan sih ibu rumah tangga gitu ya, cuman suka bantu-bantu gitu kan. Kebetulan suami ada usaha kecil-kecilan, jualan di kantin PDM, ini ATK. Awal mulai bisnisnya gimana nih Bu? Awal mulai bisnis mungkin gini ya, karena kan saya juga sebenarnya mah baru baru kesini gitu. Kebetulan adik saya punya usaha itu gitu. Nah, eh, dia pun gitu apa namanya tuh punya kenalan di IPDN di kantinnya gitu. Nah, kebetulan jadinya kenalannya itu gitu menawarkan untuk sewa awalnya. Sewa dulu, sewa tempat gitu ya. Eh, Terus jualan ATK gitu. Oh, kalau motivasi Ibu untuk memulai bisnis ini tuh apa Bu? Sebenarnya kalau motivasi khusus mungkin ya namanya juga usaha. Saya awalnya memang tidak punya pengalaman di bidang itu gitu kan ya. Tapi karena memang adik saya gitu yang udah berpengalaman di bidang itu, jadinya saya ya belajar gitu apa cari-cari gitu kan ya. Gimana sih sebenarnya cara untuk buka ATK itu gitu, dari mulai barang-barang mungkin kan ya. Kan saya memang nggak tahu gitu kan ya. Saya sama-sama saya nggak tahu gitu apa aja sih sebenarnya dasar-dasarnya barang-barang yang harus ada untuk ATK itu gitu. Nah, itu dari adik saya gitu. Oh gitu Bu. Iya. Eh, Alasan Ibu untuk ngambil bisnis di bidang ini tuh apa Bu? Ya itu tadi gitu, karena memang apa namanya tuh saya kan awalnya gitu, saya PNS sebenarnya mah gitu ya, tapi di sana di Aceh di Sabang. Hmm, Kesini itu sebenarnya mah ya motifnya mah apa ya, karena kan kebetulan gitu ya. Duh, ini nggak apa-apa ya. Karena motifnya mah sebenarnya mah saya dari untuk apa sih hidup ini gitu, nah gitu. Jadi istilahnya mah apanya, selama ini cuman ya ngertinya sholat ya kayak gitu-gitu aja kan Oh gitu iya. ya. Nah gitu sih sebenarnya mah awal motifnya teh, ya udah kebetulan adik saya mungkin ada ngaji duluan gitu kan ya, jadilah di ini kan gitu dikasih tahu gitu kan ya. Jadi ya udah berarti harus dekat aja gitu ke sini gitu. Jadi saya pindahlah ke sini, tapi saya juga nggak tahu gitu saya mau usaha apa gitu. Nah, jadi istilahnya mah motivasinya mah mungkin itu ya. Jadi ya udah ketemunya karena ada saya udah di situ gitu di bidang itu, ya udah jadi saya Ikutan. ikutan juga gitu. Nyoba-nyoba juga gitu. Oh jadi karena adek ya. Mm-mm. Iya. Kalau ada dukungan kayak dari pihak lain nggak, kayak dari pemerintah atau siapa? Oh iya. Kebetulan kalau ini mah ya usahanya usaha pribadi gitu, karena ini pun usahanya kecil-kecilan, jadi yang nggak ada dari pemerintah atau LSM yang lain nggak ada. Nggak ada apa support ya misalkan gitu, nggak ada. Iya. Kalau tantangan-tantangan yang dihadapi pas awal mulai bisnis ini tuh gimana? Oh ya, mungkin ini agak berbeda dengan yang di luaran ya, karena kalau saya kan di kantin IPDN gitu, yang mana itu orangnya itu ya cuman mahasiswa aja, mahasiswa IPDN gitu kan. Jadi eh, tantangannya itu ya gimana caranya gitu kan ya, supaya si mahasiswa itu dekat dengan kita gitu, percaya dengan kita gitu kan ya, mau membeli barang kita lah istilahnya mah kayak gitu. Nah, mungkin di situ gitu gimana cara pendekatannya gitu, tantangannya itu ya nyari tahu gimana sih nih karakternya, mungkin kayak gitu. Tapi untungnya kalau saya mah kan cuman satunya jadi homogen gitu, jadi cuman itu aja mahasiswa aja gitu. Oh, Berbeda dengan di luaran, kalau di luar kan berarti kan berbagai lapisan masyarakat gitu. Kalau saya mah cuma mahasiswa aja gitu ya. kalau jadi target utamanya cuman mahasiswa doang ya? Iya betul, target mahasiswanya apa targetnya ya apa target pasar ya mahasiswa. Kalau cara ibu nargetin pasarnya itu gimana Bu? Gimana maksudnya targetin? Dari pas di bidang ini biar oh ini cocoknya sama siapa, nah itu gimana itu ceritanya? Cocok gimana maksudnya? Target konsumennya. Oh gitu. Ya jadi gini, ternyata ya kalau di IPDN mas setelah saya amati gitu, jadi dia itu eh,
apa namanya tuh kegiatan belajar mengajarnya tuh nggak terlalu fokus gitu. Jadi istilahnya mah banyak juga gitu kan ya kegiatan-kegiatan yang itu teh di luar dari pelajaran gitu. Misal gitunya dia kan punya wisma, jadi wisma tuh harus dirias gitu. Oh. Iya, jadi dirias itu mulai dari meja gitu kan ya. Kan kami juga jual apa namanya tuh plastik mika itu yang penutup untuk meja sama apa namanya tuh kertas Samson itu, nah yang kayak gitu itu serempak ya gitu. Jadi kan ada berapa mahasiswa gitunya dari tingkat 1 sampai tingkat 4 gitu, itu teh harus beresin meja misalkan atau beresin IQ room ruang belajarnya gitu. Nah itu teh harus dengan ininya alat tulisnya, nah kayak gitu. Jadi harus tahu jadwalnya gitu. Kalau di PDN itu harus tahu jadwal kapan gitu itu teh bulan apa gitu akan dilakukan. Nah kita stok barang gitu. Oh. Ya jadi bulan lain lagi beda lagi gitu stoknya. Jadi stoknya menyesuaikan sama kebutuhannya juga ya? Betul, jadinya gitu. Jadi dia memang nggak terlalu banyak stoknya, maksudnya teh yang ini gitu di stok gitu. Beda dengan di luar kan, kalau di luar mah pasti kan harus semuanya berstok gitu. Kalau ini mah nanti bulan ini apa gitu, kira-kira nanti kegiatan apa, nah gitu. Jadi di ini di apa namanya tuh barulah yang itu di stok gitu. Oh begitu. Iya. Cara ibu untuk mempromosikannya ke mahasiswa itu gimana bu? Kalau mempromosikan mungkin ya pertama mungkin di tokonya dulu gitu. Kalau di tokonya ya kita ada apa namanya tuh, misalkan ada kayak pelang gitu. Nah kayak pelang mungkin saya juga nirunya dari favorit ya. Jadi begini, tanya dulu siapa tahu ada, misalkan kayak gitu. Nah di depan tuh kan ya kayak gitu kan. Jadi itu juga gitu. Terus juga promosi kan ada ininya Instagram ya kalau di PDN itu. Nah kita bisa masuk ke grup mereka gitu. Biasanya tiap angkatan masuk ke situ, di toko favorit itu jual ini gitu. Dan bisa dipesan misalkan kayak gitu. Pesan dulu gitu, nanti ambil gitu. Tapi nggak ngantar kami. Ya karena memang sulit kan. Kalau cara ibu biar ngebedain produk ibu dengan yang kompetitor lain gimana? Kebetulan kalau di sana ya, jadi biasanya ATK itu berbarengan dengan ini fotokopi dan jilid kalau di sana. Kalau saya tidak ada fotokopi dan tidak ada jilid gitu. Jadi saya tuh ngambilnya stationery. Oh jadi cuman fokus ke bidangnya aja ya? Ya ATK dan stationery-nya gitu. Gitu. Sebenarnya mah justru apa yang stationery itu ya walaupun ini harus agak lengkap gitu ininya teh, maksudnya teh berbeda, ada apa ya, bukan ATK dasar aja gitu. Jadi ada mungkin pernak-pernik yang lainnya gitu. Kalau untuk peran inovasi itu di bidang bisnis ibu gimana tuh? Gimana? Peran inovasi untuk menginovasikan produk-produk ibu gimana? Ya. Kalau memang sih ya, kalau saya sih dasarnya jadi sekarang ini mungkin bukan ATK murni. Jadi ATK-nya itu apa namanya ya? Terkadang di saya tuh ada semir sepatu gitu. Terus juga maksudnya itu ya. Jadi bukan hanya ke situ gitu, ada yang lainnya gitu kan. Iya, begitu. Jadi saya ada apa? Semir sepatu juga kadang dijual gitu. Kipas-kipas. Pokoknya mah apa ya, yang unik-unik gitu kan ya, biar si praja itu ini apa namanya tuh merasa bahwa wah masuk ke sini katanya kayak di DIY katanya gitu katanya gitu kan. Jadi ya udah kita sediain yang memang berbeda dari yang lain, dari ATK yang lain gitu. Jadi nggak hanya produk dasar saja gitu. Jadi terkadang kebutuhan juga gitu disesuaikan. Kadang itulah kata saya juga ada apa sampai ke ini apa tuh namanya tuh parfum sepatu dan kayak gitu. Jadi memang ada yang baru-barunya, bunga juga gitu. Kalau cara ibu setelah udah ada keunggulan di produk ibu, cara
cara ibu menyampaikannya ke konsumen biar bisa lihat gitu kalau toko ibu itu punya keunggulannya itu gimana bu? Ya maksudnya punya barang baru misalkan kayak Iya. gitu. Itu tadi di Instagram biasanya. Tapi ternyata maksudnya Instagram yang di apa namanya di grup si prajanya gitu. Di mahasiswanya itu kan adanya grup itu. Jadi masuk ke situ nanti si produknya itu apa-apa aja gitu, kalau yang baru kami punya ini misalkan kayak gitu. Terus tapi yang paling efektif mah justru apa? Justru dari mulut ke mulut. Jadi pendekatan kita dengan praja itu sendiri gitu. Karena kalau praja itu gini, dia itu taat dengan kakak kelasnya. Oh Ya, iya. jadi apa namanya kakak kelasnya kita bina gitu, dekat dengan kita, nanti mereka lah yang menyampaikan ke adik-adik kelasnya. Kalau mau beli ini di sini katanya gitu. Kayak gitu kayaknya lebih efektif ternyata kalau di sana gitu. Jadi kalau menurut ibu itu cara yang paling efektif untuk memasarkan ya? Iya gitu. Kalau dalam pemanfaatan teknologi di bidang bisnis ibu itu gimana bu? Pemanfaatan teknologinya misalkan apa di kasir gitu pakai ini. Iya. Dulu iya saya pakai itu ya, tapi beberapa bulan ini rusak kebetulan, jadi saya apa namanya tuh lagi diperbaiki lah gitunya, nggak pakai dulu apa sistem pengkasiran gitu. Tapi ini sih sebenarnya mah kalau di sana gitu praja itu pengennya cepat. Jadi gini, karena dia itu kan ada kegiatan lagi. Jadi kalau ini teh mintanya tuh maunya cepat. Jadi kalau misalkan kita ngantri terus kita inian dulu apa input di komputer, mereka kurang suka gitu. Jadi makanya kan strateginya dulu biar tahu stok gitu, pengeluaran dan pemasukan tahu. Jadi ditulis dulu. Ditulis dulu gitu, dicatat dulu, nanti baru dimasukkan ke komputer gitu. Memang agak sedikit ribet. Jadi praja itu nggak mau, dia tuh ngantri. Kayak ngantri di Indomaret misalkan kayak gitu, nggak mau dia itu ngantri kayak gitu. Jadi pengennya tuh cepet, dilayani cepet, pergi terus gitu. Makanya kadang ya udah, jadi saya buka kasir 2 ya di depan suami, saya di sini catat gitu barang-barangnya gitu. Jadi sistem keuangannya ibu udah digital semua ya? Kalau ininya mah iya gitu. Jadi apa namanya tuh dengan apa ya namanya tuh? Aduh. Apa ya si ininya teh aplikasinya teh namanya teh ada. Nah itu gitu, tapi saya lupa lagi sih namanya teh. Jadi memang masuk ke situ karena apa? Karena biar barang tuh terkontrol mana yang keluar dan mana yang masuk. Jadi stok kita tahu supaya stok itu tetap terjaga gitu. Kalau cara ibu untuk membiayai bisnis ibu itu gimana bu? Ya. Jadi sebenarnya mah kalau yang saya ini gitu kan ya, awalnya saya tuh kerjasamanya sama adik saya. Jadi semua modal tuh dari adik saya gitu. Saya yang mengelola. Nah gitu. Tapi seiring waktu gitu, ini udah mulai setahun mungkin ya. Jadi sama adik saya tuh dijual gitu. Oh jadi pakai investor ya? Awalnya iya gitu, pakai investor ya, pakai ya itu. Tapi sekarang dicicil gitu. Diambil alih gitu. Oh gitu. Kalau cara ibu mengukur gimana kalau ibu itu berhasil gimana bu dalam bisnis tersebut? Aduh, saya bingung kalau ini berhasil ya. Karena kalau bagi saya sih ya apa ya, gini sih deh, apa namanya tuh, yang penting ini jalan gitunya, usaha jalan, ada hasilnya gitu, bisa untuk membiayai ini gitu kan, saya sih udah cukup gitu. Tapi mungkin kalau mengukur berhasil atau tidaknya, mungkin ya itu kadang mungkin tiap bulan ya, dilihat dari tiap bulan gitu. Jadi kalau misalkan di sana itu, kalau misalkan per bulannya itu gitu kan, ya kan berbeda-beda tuh penghasilan. Kalau misalkan ada full banyak kegiatan, itu bisa banyak gitu. Ya berarti susah sih kalau mengukur berhasil, kira ini udah berhasil apa belum ya, saya juga nggak ngerti standar berhasilnya itu gimana gitu. Tetapi kalau dilihat dari banyak atau tidaknya pendapatan per bulannya itu tadi, kalau banyak kalau banyak kegiatan
di PDN itu praja itu banyak kegiatan, berarti otomatis dia banyak belanja gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kegiatan, ya berkurang gitu. Kalau tantangan terbesar ya setelah ibu menjalani bisnis ini apa bu? Semenjak ibu menjalani bisnis ini, tantangan yang paling besar? Ya itu tadi deh, kayaknya mah tantangannya itu bagaimana kita bisa dekat dengan praja gitu. Jadi praja itu nyaman dengan kita, nyaman belanja di kita, sehingga dia tuh kalau mau belanja tuh harus nanya dulu ke kita gitu. Nah itu gimana itu caranya tuh seperti itu. Caranya dengan ini mungkin ya, kalau saya mah dengan variatif produk yang dibutuhkan gitu. Terus divariatifkan dengan yang lucu-lucu juga gitu, karena praja kayaknya nggak tahan kalau ngelihat yang lucu-lucu gitu. Nah kayak gitu biasanya, terutama sasarannya anak perempuan. Kalau omset ibu ini berapa bu omsetnya? Nah ini dia tadi kan, kata saya juga berbeda-beda tiap bulannya. Kalau omsetnya gimana dirata-ratakan? Kalau mungkin omset terbesar ibu dalam 1 bulan berapa bu? Omset terbesar dulu pernah nyampe 65. 65? Ya itu omset terbesar. Waktu dulu kebetulan kan belum ada kantin-kantin yang lain. Belum ada kantin-kantin yang lain, jadi istilahnya kantin itu cuman masih 1. Otomatis kan praja kesini kan. Nah kalau sekarang udah banyak kantin, jadi omset per bulannya tuh paling sekitar 30-an. Kalau untuk sekarang, dan itu tidak ada kegiatan gitu. Kalau rencana jangka panjang ibu untuk usaha ini bagaimana? Mau untuk diperluas jadi sampai di luar kampus atau mempertahankan yang sudah ada? Kalau pengennya Maya memang memperluas di luar kampus gitu ya, tapi mungkin di mana gitu. Karena kan semua juga ya kemauan Maya gitu, kemauan mah pastinya pengennya ya lebih besar kan gitu, tapi mungkin yang sudah ada ini ya harus dipertahankan gitu. Dan mungkin kalau bagi saya sendiri sih bukan ke itu ya, saya lebih suka ke pertanian sih sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa mah investnya di apa, di tanah aja gitu, untuk bisa ditanami gitu sih. Kalau saya tanami bisa beternak gitu. Kalau pelajaran yang paling berharga bu dari semenjak ibu memulai bisnis ini apa bu? Pelajaran apa ya? Mungkin yang agak susah itu apa ya? Itulah tadi gimana cara pendekatannya dengan praja gitu. Karena kan kalau kebetulan kalau saya mah gitunya udah berbeda ininya ya, umur jauh gitu. Tapi gimana caranya harus masuk gitu ke anak-anak itu. Kan berbeda ya kalau lihat di AA misalkan gitu. Kalau di AA kan anak-anak muda tuh yang ininya, yang kerjanya gitu. Kan kayak gitu. Kalau saya mah kan yang jadinya ya saya sama suami saya kan udah tua gitu kan, udah ini, tapi gimana caranya bisa masuk ya udah. Nah itu sih ininya mah yang tantangan terbesarnya mah itu, supaya praja itu tetap dekat dan percaya dengan kita gitu.